Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Halo semua, saya Sindiani Pawanganan dengan NIM A321-23062 dari kelas B, Prodi PPKN Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membuat video resume mengenai materi pada hari ini pada mata kuliah Sistem Peradilan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau perubahan ketiga, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya yaitu kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Adapun kewajibannya adalah menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedua yaitu wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Yang kelima, Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Dan yang keenam yaitu masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Selanjutnya yaitu wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Materi selanjutnya yaitu tentang peradilan agama. Yang pertama itu Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan atau ketua dan wakil ketua, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Selanjutnya yaitu Peradilan Militer. Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana
yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Selain itu, pengadilan militer juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Pengadilan militer tinggi juga dapat memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya. Selanjutnya yaitu tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara atau biasa disingkat dengan PTUN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tinggi pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari pimpinan atau ketua PTUN dan wakil ketua PTUN, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Selanjutnya yaitu adapun beberapa perkara yang dapat ditangani oleh PTUN antara lain yang pertama, pertahanan, yang kedua, kepegawaian, yang ketiga, perizinan, yang keempat, lingkungan hidup, yang kelima, tender atau pengadaan barang jasa, yang keenam, badan hukum atau partai politik, yang ketujuh, kepala desa dan perangkat desa, yang kedelapan, kepala daerah. Baik, sekian penjelasan video resume dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.